Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih ada orangnya. Haji Sulam pergi ke Mekah, yang jawab salam mudah-mudahan hidupnya berkah. Amin. Haji Sulam juga dagang bubur, kalau lagi usaha mudah-mudahan tambah subur. Amin. Pada kesempatan ini walaupun dalam keadaan hujan, mudah-mudahan ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin ya Allah. Karena hujan merupakan rahmat buat kita. Amin. Bahkan tetesan air hujan menjadi obat bagi orang-orang yang punya penyakit. Mudah-mudahan Allah turunkan hujan ini untuk berkah dan rahmat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahu 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya bis sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'il jannati. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau sudah rabbil alamin tinggal buka berkat pulang. Alhamdulillah. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita hormati, Sahibul Bait Al-Mukarram Ustadz Kandil, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipanjangkan umurnya, diberkahkan kehidupannya, amin, dan ditambah-tambah makamnya. Amin ya Allah. Juga yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Ustadz Kandar atau Jakarta ya, Jakarta Barat. Kita doakan guru kita mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ditambah-tambahkan keilmuannya, diangkat-angkat derajatnya, juga ditambahkan rezekinya. Mudah-mudahan kalau niat tambah lagi ditambah yang lainnya. Amin. Ya Rabbal. Juga para pemangku wilayah yang hadir pada kesempatan ini, baik yang hadir atau yang mewakili, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, juga seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah Desa Panayagan, yang mudah-mudahan dengan kehadiran beliau menambahkan
daripada keberkahan majelis kita. Amin. Kita doakan semua bersama, mudah-mudahan tokoh-tokoh kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bu, ada suaranya Bu, alhamdulillah. Sebelum saya ceramah, saya mau tanya Bu, kita kumpul-kumpul, ibu ngumpul di situ, takut corona enggak Bu? Takut corona apa takut sama Allah? Takut sama Allah. Ini aneh pemerintah kita, orang kumpul-kumpul ditakut-takutin sama corona, sama COVID-19. Akhirnya ada larangan, dilarang berkumpul. Kira-kira kalau kita kumpul di dalam pengajian, membesarkan nama Allah, menyebut-nyebut nama Allah, bersalawat, perkumpulan ini perkumpulan yang baik apa yang buruk? Baik. Makanya mana yang batas harus dibubarkan? Pengajian apa pelacuran? Pelacuran. Pengajian apa dangdutan? Dangdutan. Pengajian apa jaipongan? Jaipongan. Iya, yang harus dilarang itu ya perkumpulan seperti itu, bukan perkumpulan seperti ini. Alhamdulillah, kalau masyarakat Panayagan tidak takut dengan corona, tapi takut dengan Allah, itu namanya masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demen saya kalau punya jamaah kayak begini. Mudah-mudahan hidup kita semua berkah, amin ya Amin ya robbal robbal alamin. Ma'asyiral muslimin jami'a rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita duduk di majelis yang mulia dalam rangka kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sekaligus haul daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana dua tokoh ini menjadikan bagi kita semua sebagai suri tauladan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib bagi kita untuk dijadikan tauladan, karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi figur seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini wajib diketahui oleh umat Islam melalui mimbar-mimbar tablik akbar. Jika tablik akbar yang seperti ini dilarang oleh pemerintah, bagaimana umat Islam, anak dan keturunan kita bisa paham dan mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Betul apa betul? Betul. Akhir zaman ini kita miris melihat anak-anak kita ketika ditanya siapa nama ibunda Nabi Muhammad, sebagian banyak yang nggak kenal. Ketika ditanya siapa nama ayah anda dari Nabi Muhammad, banyak anak-anak kita yang nggak kenal. Ini sudah akhir zaman. Kenapa? Karena mereka lebih banyak melihat tontonan daripada mengikuti tuntunan. Alhamdulillah, warga Panayagan masih istiqomah menjalankan daripada kegiatan maulid, yang dimana di maulid ini kita membesarkan daripada Allah Subhanahu wa taala dan memperkenalkan siapa figur Nabi Muhammad kepada anak-anak kita, yang mudah-mudahan kelak anak-anak kita dan generasi kita bisa mencontoh bagaimana figur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hatinya. Nabi Muhammad adalah Nabi Khatabil Anbiya, penutup daripada segala nabi. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tekankan kepada anak-anak
kita bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Jika kalian ditawarkan di pendidikan kalian, ditawarkan di lingkungan kalian bahwa ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad, yakinkan itu 100%, bahkan 1000% itu adalah Nabi palsu, saudara. Akhir zaman ini banyak Nabi yang ngaku-ngaku Nabi. Dulu ada yang ngaku namanya Nabi Ahmad Musaddiq. Alhamdulillah sudah ditangkap sama polisi Indonesia. Luar biasa. Polisi Indonesia bisa menangkap Nabi. Nabi ditangkap. Makanya luar biasa. Nabi aja bisa ditangkap, apalagi kiai, apalagi habib. Ngomong sedikit salah ditangkap. Mudah-mudahan kita doakan para guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, habaib-habaib kita yang istiqamah senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memperjuangkan, menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Amin. Ya Allah. Sulit sekarang, Bu, zaman sekarang ini mencari ulama-ulama yang istiqamah untuk menyampaikan yang hak itu hak, menyampaikan yang haram itu haram. Dulu dia katakan itu haram, tapi ketika sudah diberi jabatan, diberi harta, bahkan diberi uang yang banyak, yang haram bisa jadi halal. Kiai dulu sebelum punya jabatan, dia katakan menyampaikan dan memberikan salat kepada orang yang natal haram hukumnya. Memilih pemimpin yang di luar daripada umat Islam haram hukumnya. Ketika diberikan jabatan, diberikan harta, bahkan diberikan tahta, akhirnya semua dianulir hukum Allah jadi halal. Luar biasa. Alhamdulillah guru-guru kita yang ada dalam kesempatan ini adalah ulama-ulama yang istiqomah. Mereka sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Hadirin jami'ah rahimakumullah. Jadikan di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan yang terbaik. Tidak ada lagi panutan yang terbaik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya, bagaimana perangainya, bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Patut yang perlu dicontoh adalah bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Ana buistu min makarimil akhlak. Kata Nabi, aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak kalian. Sebelum Nabi kita Muhammad lahir, saat itu zamannya zaman jahiliyah, di mana perempuan yang melahirkan seorang perempuan, maka anaknya dipenggal, bahkan ada yang dikubur secara hidup-hidup karena menjadi aib seorang keluarga melahirkan anak perempuan. Sebelum zaman Nabi Muhammad lahir, akhirnya diutus Nabi Muhammad disamaratakan bagaimana lelaki dan perempuan diberikan kesempatan emansipasi perempuan. Perempuan diangkat derajatnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai akhir ini banyak yang kelewatan juga si perempuan. Merasa derajatnya disamakan sama laki-laki, akhirnya bisa menganggap dirinya bisa lebih tinggi daripada laki-laki. Apalagi perempuan kalau sudah bisa cari nafkah, aduh ya Allah ya Karim. Kita lihat bagaimana akhlak perempuan yang bisa cari nafkah, tidak punya agama. Mereka menzalimi suaminya. Suami disuruh nyuci di rumah, suruh antar jemput pulang kerja, ngurus anak. Bu, bahwasanya surganya seorang ibu itu ada di telapak seorang suami. Di mana suami kita ridho kepada ibu,
maka saat itu ibu dijemput oleh Allah oleh malaikat Israel, maka pahala surga buat ibu. Alhamdulillah. Oh bu, hari ini ibu pulang dari majelis, terus minta maaf sama suami, minta redho dari suami, kata Rida, aku Rida wahai istriku. Ibu dijemput oleh malaikat Israel, insya Allah masuk surga. Tapi hari ini karena kalau besok-besok nanti lupa lagi, bikin dosa lagi. Alhamdulillah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya perangai rahmatan lil alamin, memberikan rahmat daripada seluruh manusia dan alam ini. Bagaimana akhlaknya yang lemah lembut, bagaimana Nabi berdakwah tapi dengan ketegasan, bagaimana Nabi dakwah dengan kelembutannya, tergantung dari situasi dan kondisinya. Di dalam satu riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ia berdakwah kepada orang-orang non-muslim, kepada Yahudi dan Nasrani melalui akhlakul karimah. Nabi adalah seorang reformis yang merubah daripada akhlak yang dari zaman jahiliyah menjadi zaman hidayah, dari minaz zulumati ila nur, dari zaman yang kegelapan menuju zaman terang benderang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama memproklamirkan reformasi, revolusi akhlak. Nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merevolusi akhlak kita. Dulu di zaman jahiliyah, yang namanya orang-orang yang paling kuat dia bisa menguasai yang lemah. Di mana zaman jahiliyah saat itu minum-minuman hamar dibebaskan, perzinahan dibebaskan, sehingga banyak anak menjinahi ibunya, ibunya menjinahi anaknya. Sebelum lahir Nabi Muhammad, sebelum diutus Nabi Muhammad, akhirnya Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak-akhlak yang seperti itu. Maka pertama, seorang revolusioner akhlak adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhir ini hal tersebut dilanjutkan oleh cucunya, yaitu Habib Rizik Syihab, yang mengkomadoi bahwa untuk menggelar revolusi akhlak. Kenapa? Karena akhir zaman ini akhlak kita sudah hancur. Bagaimana kita bisa melihat dengan kasat mata? Kita lewat di jalan-jalan, dulu jalanan itu banyak lubang. Sekarang ini lubang yang berjalan-jalan, Bu. Ngerti? Lubang yang berjalan-jalan sepanjang jalan dari Ambon sampai Modern, Modern sampai Ciruas. Itu sudah banyak lubang yang jalan-jalan. Kalau tidak direvolusi akhlaknya, bisa menjadi penyakit menular. Dan penularan daripada akhlak itu akhirnya anak-anak kita bisa terjerumus kepada perilaku yang seperti itu. Revolusi akhlak ini dikomandoi oleh Habib Rizik untuk memperbaiki akhlak-akhlak yang seperti ini. Seorang pemabuk didakwahi supaya menjadi orang yang baik. Seorang pezina didakwahi supaya kembali ke jalan Allah. Bukan diperangi, tapi didakwahi. Tapi kenapa dengan hal begini kok takut? Guru kita mengajak, ayo kita revolusi akhlak. Karena saat ini akhlak di dalam akhir zaman ini sudah pada rusak. Perbaiki akhlak mereka, dakwahi mereka, ajak ke jalan yang benar untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi banyak yang takut. Ini yang gak jadi habis pikir buat saya. Diajak bener kok takut. Ada apa? Pertanyaan besar. Hadirin jami'ah rahimakumullah. Salah satu contoh daripada
riwayat Nabi Muhammad dengan akhlaknya yang lemah lembut, di mana Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang sahabat yang senantiasa menjalankan sunnah Nabi, beliau tatkala Nabi sudah meninggal dunia menghampiri beliau kepada anandanya Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, sesungguhnya seluruh sunnah daripada suamimu Rasulullah aku sudah jalankan, tapi tolong katakan adakah sunnah yang belum pernah aku jalankan semasa hidup suamimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Siti Aisyah? Ya Abah, sesungguhnya engkau adalah orang yang senantiasa istiqomah dengan sunnah Rasul, tapi ada satu yang engkau tidak pernah jalankan semasa hidup Rasul. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Wahai Aisyah, tolong katakan apa sunnah yang belum pernah aku lakukan. Kata Siti Aisyah, wahai ayah andaku, semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW, beliau setiap hari memberikan makan kepada orang Yahudi di pasar. Ada seorang Yahudi di pasar, dia sudah tua, giginya sudah ompong, rambutnya sudah beruban, matanya juga buta, bahkan tidak pernah mandi, bau kalau dideketin. Tapi Nabi Muhammad setiap hari dia berikan makan kepada Yahudi tua tersebut. Itulah sunnah yang belum pernah engkau lakukan, wahai abah, wahai ayahanda. Lalu apa kata Abu Bakar Siddiq? Kalau begitu wahai Aisyah, berikan aku kurma saat ini. Aku mau beri makan itu Yahudi, aku akan cari itu Yahudi. Akhirnya Khalifah Abu Bakar Siddiq dia cari itu Yahudi. Dia keliling-keliling pasar, cari siapa yang dimaksud oleh Siti Aisyah. Bertemu dengan seorang Yahudi yang dimaksud, sudah tua, giginya ompong, rambutnya beruban, badannya sudah bau. Datang Abu Bakar Siddiq menghampiri daripada orang tersebut. Dia berikan makan, dia suapin saat itu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Si Yahudi ini paham bahwa dia katakan bahwa Tuhan bukan orang yang tiap hari datang menyuapi aku. Aku sudah tunggu-tunggu orang tersebut, tidak pernah kunjung datang, tapi datang Tuhan, aku yakin bukan dia. Sambil dia mengoceh di dalam lisannya, menjelek-jelekan Nabi Muhammad, mengatakan Nabi gila, mengatakan Nabi pembohong, mengatakan Nabi pendusta, membuat sakit Abu Bakar Siddiq mendengarnya. Tapi dengan kesabaran beliau ingin menjalankan sunnah Nabi, beliau coba untuk menyuapi Yahudi tersebut. Kata Yahudi, wahai Tuhan, aku menunggu orang yang menyuapi aku tiap hari, tapi bukan kau yang aku maksud. Lalu apa kata Abu Bakar Siddiq? Wahai Yahudi tua, sesungguhnya orang yang tiap hari menyuapi engkau makan memang bukan aku. Lalu bagaimana engkau tahu kalau itu bukan aku? Apa yang dikatakan oleh Yahudi? Wahai Tuhan, orang yang tiap hari menyuapi aku, dia selalu kunyahkan makanannya terlebih dahulu sebelum ia suapi ke mulutku. Luar biasa. Nabi menyuapi si Yahudi, dia kunyah dulu makanannya supaya halus, supaya bisa ditelan oleh Yahudi yang tua tersebut. Tertegun saat itu Abu Bakar Siddiq melihat akhlak Nabi. Dia katakan, wahai Yahudi, sesungguhnya yang setiap hari menyuapi kamu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang setiap hari kamu omeli, yang setiap hari kamu caci maki, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini beliau telah wafat sehingga tidak bisa memberikan makan kepadamu. Hancur hati Yahudi mendengarnya. Melihat akhlak yang begitu santun, begitu lembut,
sehingga tersungkur dan mengucapkan syahadat masuk kepada agama Islam atas daripada akhlakul karimah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa akhlak Nabi, begitu lembutnya beliau. Dakwah pun beliau saat di Mekah begitu beratnya, mendapat ujian, dicaci maki, bahkan ditimpuk sampai berdarah, bahkan dilempar oleh tai onta, beliau tidak pernah marah karena akhlaknya. Tapi bukan begitu juga, Nabi juga tegas bagaimana untuk memerangi kemungkaran. Nabi tidak pernah lembut di dalam kemungkarannya. Nabi tidak pernah lembut dalam memerangi kemungkarannya. Nabi tegas. Maka kalau orang ada yang mengatakan dakwahnya orang-orang front ini terlalu keras, karena dakwah kita ini memerangi kemungkaran. Bagaimana kita mau perang kalau kita lemah lembut? Di depan ada pelacuran, di depan ada orang yang minum minuman, lalu kita tegur, Bang, dengan nada yang lembut, kira-kira bisa bubar gak pelacurannya? Yang minum bisa bubar gak? Tapi kalau kita tegas, di mana ada kemungkaran di depan mata kita, maro aminkum mungkara fal yughayyir biyadi fa ilam yastatid fa bilisan wa ilam yastatid fa biqalbi zalika aqul iman. Di mana ada kemungkaran di depan mata kita, ubah dengan kekuatanmu. Jika tidak mampu, ubah dengan lisanmu. Kalau tidak mampu, ubah dengan hatimu. Yang demikian adalah selemah-lemahnya iman. Kalau ada kemungkaran di kampung kita, jangan lagi pakai kompromi, gusur. Betul apa betul? Betul. Kalau di kampung kita ada pelacuran, kira-kira mau kita diamkan atau kita gusur? Gusur. Terus di tempat kita ada tempat pemabuk-mabukan, kira-kira mau kita diamkan apa kita gusur? Gusur. Gusur. Nggak usah lagi kompromi. Ada orang di punya warung jualan miras, udah nggak usah ngomong lagi, usir. Ada orang punya rumah dijadikan rumah mobil, tutup, usir. Karena dengan orang-orang seperti itu sudah tidak ada lagi musyawarah. Karena kalau sudah turun daripada bencana dan bala dari Allah, bukan rumah itu saja yang dihancurkan oleh Allah, tapi 40 rumah yang berada di sekitarnya pasti akan Allah berikan bencana yang sama. Karena kita mendiamkan daripada kemaksiatan. Nabi tegas di dalam nahi mungkarnya. Alhamdulillah. Jadi jangan menganggap Nabi dengan akhlaknya yang lemah lembut sehingga melihat kemungkaran juga lemah lembut, tidak, tapi dia harus tegas. Ma'asyiral muslimin jami'a rahimakumullah. Hadirnya kita di majelis yang mulia ini bertahun-tahun, mulai dari kita kecil sehingga kita sudah dewasa, bahkan sampai kita punya cucu, harus menjadikan ini satu momentum perubahan di dalam diri kita, perbaikan di dalam akhlak kita, perbaikan di dalam adab kita, perbaikan di dalam ibadah kita. Jangan setiap tahun kita lakukan maulid tapi tidak ada yang berubah di dalam diri kita. Maka dengan adanya terus maulid ini menjadikan pelajaran buat kita untuk bisa merubah akhlak kita, mencontoh daripada akhlak Nabi, berubah daripada ibadah kita, mencontoh daripada ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga tanpa hisab, tapi beliau beribadah di dalam satu malam kakinya sampai bengkak mengejar daripada sunnah. Kira-kira kalau kita contoh Nabi, sudah sampai belum ibadah kita kayak Nabi? Jauh. Kalau kita berpikir untuk masuk ke dalam surga dengan ibadah yang kita lakukan saat ini, jauh. Melihat kemaksiatan yang kita buat,
melihat daripada kebaikan yang kita buat, justru kita banyak maksiat daripada kebaikannya. Masuk kita ke dalam surga seperti kita merindukan bulan jatuh jauh dari angan-angan. Tetapi jangan terputus asa. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku akan masuk ke dalam surga. Kita dijamin oleh Nabi untuk masuk ke dalam surga. Amin. Kemarin saya dengar ada buaya ngomong Nabi tidak ada jaminan masuk ke dalam surga. Nauzubillah summa nauzubillah. Nabi kita sudah dijamin masuk ke dalam surga. Bahkan Nabi menjamin umatnya masuk ke dalam surga. Nabi tidak akan masuk ke dalam surga kecuali umatnya masuk semua ke dalam surga terlebih dahulu. Tuh, seorang pemimpin punya tanggung jawab kepada umatnya. Dia tidak mau enak-enak sendiri sebelum rakyatnya enak duluan. Beda dengan pemimpin zaman sekarang, betul? Betul. Nggak peduli rakyatnya susah, nggak peduli rakyatnya sengsara, yang penting gua senang, terserah lo. Beda, Nabi tidak akan masuk ke dalam surga. Ya Allah, aku tidak akan masuk ke dalam surgamu kecuali kau masukkan dulu umat-umatku. Ditunggu masyarakat Panayangan sebelum semua masuk ke dalam surga. Tidak akan masuk Nabi ke dalam surga sampai semua masuk. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin jami'an rahimakumullah. Alhamdulillah, momen-momen seperti ini harus terus kita hidupkan. Bagaimana momen ini, tabligh ini menyampaikan daripada sifat-sifat Nabi, menyampaikan daripada contoh-contoh Nabi. Bagaimana mengajak di dalam tabligh ini mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang cinta kepada Nabi, maka akan masuk ke dalam surga bersama Nabi. Amin. Lalu bagaimana kecintaan itu bisa kita wujudkan? Bukan sekedar lisan, bukan sekedar ucapan, tapi cinta itu harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita cuma mengatakan cinta kepada Nabi, tapi tidak pernah melakukan sunnah kepada Nabi, berarti cinta kita palsu. Berarti cinta kita palsu. Kata Nabi, man ahya bisunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'il jannati. Siapa orang yang menghidupkan daripada sunnahku, berarti ia mencintai aku. Siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, ia akan masuk surga kita bersama. Sunnah Nabi mana yang sudah kita lakukan? Berapa banyak sunnah Nabi yang kita lakukan? Bagaimana kita bisa cinta kepada Nabi kalau kita tidak tahu daripada sunnah-sunnah Nabi? Bagaimana kita tahu itu sunnah Nabi kalau kita tidak pernah mau mengaji? Kira-kira kalau di pengajian ini banyak jamaahnya, Bu? Insya Allah. Karena kalau diundang ke pengajian itu luar biasa, nggak di mana-mana. Alhamdulillah. Yang datang ratusan, ditambah sama kacang sama gorengan. Tapi kalau sudah diundang dangdutan, nggak ngantuk sampai pagi siang. Giliran diundang, dia sodorin proposal maulid, di dompet ada 100 ribuan, 50 ribuan, sama 5 ribu. Itu dipirit itu, jangan sampai salah keluar 5 ribu. Tapi kalau buat nyawer, luar biasa. Keluar itu yang merah, yang biru keluar sampai habis. Ternyata jalan menuju neraka itu mahal, betul. Betul. Jalan menuju surga itu murah. Tapi sayang 1000 sayang, banyak harga yang murah untuk ke dalam kebaikan, tapi banyak yang tidak melaksanakannya. Surga itu murah, ngaji nggak perlu bayar, sholat nggak perlu bayar,
jaminannya surga oleh Allah. Tapi banyak kan daripada yang hadir di pengajian, yang hadir di masjid-masjid itu tidak lebih daripada imam sama makmum dan muadzin. Subuh-subuh yang ajan dia, yang qomat dia juga, ditungguin gak ada yang datang, akhirnya dia jadi imam juga, makmum juga, sholat sendirian. Kasihan. Makanya lewat mimbar ini, lewat majlis ini, majlis ta'adik akbar ini, kita harus tekadkan di dalam diri kita harus ada yang berubah. Pulang dari ini, perbaiki akhlak kita, bagaimana mencontoh Nabi Muhammad, perbaiki ibadah kita, bagaimana mencontoh ibadah Nabi Muhammad, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Cinta kepada Nabi bukan sekedar menjalankan sunnahnya, tapi juga harus mencintai daripada zuriatnya, mencintai daripada keturunannya, mencintai daripada anak cucunya. Siapa mereka? Yaitu zuriat Nabi, para habaib. Siapa yang cinta kepada keturunanku, kepada Nabi, berarti ia mencintai aku. Siapa yang mencintai aku, berarti ia masuk ke dalam surga bersamaku. Begitu sebaliknya, siapa yang menyakiti cucuku, berarti ia menyakiti aku. Kalau kita sudah menyakiti Nabi, lalu di akhirat kita mau minta syafaat kepada siapa? Karena tidak ada lagi pertolongan di akhirat kecuali syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini banyak daripada keturunannya, daripada cucu-cucunya Nabi Muhammad yang terzalimi, yang disakiti, bahkan yang terlebih parah lagi, yang sudah kita ketahui bagaimana pemerintah menzalimi cucunya yang bernama Habib Rizik Syihab. Beliau dizalimi tanpa kesalahan, masuk ke dalam penjara 4 tahun tanpa kesalahan, masuk di dalam penjara. Terus di akhirat kita mau bertemu dengan Nabi Muhammad, meminta syafaat Nabi Muhammad. Kita contoh saja, kalau ibu bapak punya cucu, mau jajan ke warung, tiba-tiba ada yang nendang, ada yang ngelepak kepalanya. Kira-kira perasaan ibu sama bapak gimana? Nggak bakalan ridho. Kalau bisa itu yang lepak, bisa dibalas lepak lagi. Kalau itu ada yang nendang, bisa dibalas nendang lagi. Begitu pula Nabi melihat saat ini cucunya terzalimi, lalu nanti bertemu di akhirat dengan Nabi Muhammad, berharap syafaatnya. Jangan harap untuk masuk ke dalam surga orang-orang yang menyakiti daripada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, pewaris Nabi bukan zuriat saja. Al ulama warasatul anbiya, ulama juga pewaris Nabi. Mereka juga ahli waris Nabi. Ulama yang bagaimana? Ulama yang istiqamah berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan hak itu hak, yang mengatakan haram itu haram, yang mengatakan batil itu batil. Tidak pernah melihat bagaimana isi amplop ketika dimintai fatwanya kepada umat. Saat ini banyak fatwanya, fatwa pesanan tuh. Kalau sudah amplop gede, fatwa itu bisa berubah. Yang tadinya haram bisa jadi halal. Banyak ulama imanuhum fi amplopihim. Banyak ulama yang imannya ini tergantung amplop. Kalau amplopnya gede, dia belain. Tapi kalau nggak ada amplopnya, dia nggak belain. Ini akhir zaman. Maka kita harus bisa pilih-pilih bagaimana ulama yang istiqomah. Bagaimana ciri daripada ulama yang istiqomah? Kata Imam Syafi'i, kalau kamu mau melihat ulama yang istiqomah, lihat ulama yang dicintai oleh orang mukmin tapi dibenci oleh orang kafir. Ada ulama yang kayak begitu zaman sekarang? Ada. Alhamdulillah. Bagaimana kita melihat Habib Rizik Syihab? Beliau dicintai oleh orang muslim. 212
dengan undangan beliau saat itu 7 juta orang bisa hadir di perkarangan Monas karena cintanya kepada beliau. Tetapi tidak seperti itu juga, beliau dimusuhi oleh orang-orang kafir. 9 naga yang sekarang menjadi 9 cacing justru sangat marah dengan keadaan seperti ini. Sedikit lagi kita akan reuni 212. Pak, kira-kira kalau diundang reuni 212 siap hadir? Siap. Siap penuhi Monas? Siap. Siap putihkan Jakarta? Siap. Takbir! Allahu Akbar. 212 ini merupakan momen sejarah persaudaraan kita, berbagai mazhab, berbagai golongan, mau Muhammadiyah, mau NU, mau Persis, mau yang lainnya saat itu hadir bersaudara. Tidak ada perpecahan. Ini yang menjadi momok menakutkan bagi orang-orang kafir. Ketika umat Islam sudah bersatu, maka mereka akan hancur. Maka dihancurkannya umat Islam pun melalui umat Islam itu sendiri. Kira-kira kalau kita diadu domba mau tidak? Ya. Kalau kita dihancurkan mau tidak? Ya. Siap bersatu? Siap. Siap satu komando ulama? Siap. Siap berjuang di jalan Allah? Siap. Siap bela ulama? Siap. Siap bela negara? Siap. Takbir! Allahu Akbar. Hadirin jami'ah rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah nabi yang sangat luar biasa, tanggung jawab kepada umatnya. Bagaimana nabi akan menunggu kita di pintu surga, dia tidak akan masuk ke dalam surga sampai kita masuk dulu ke dalam surga. Sampai satu ketika di dalam neraka masih ada orang yang menyebut Muhammad, beliau akan tunggu siapa orang yang ada di dalam neraka untuk bisa masuk ke dalam surga. Ditunggu oleh Nabi sampai seluruh umatnya masuk ke dalam surga, baru dia akan masuk ke dalam surga. Maka inilah seorang pemimpin yang luar biasa. Maka di dalam deretan pemimpin-pemimpin dunia dituliskan di dalam satu buku bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin yang terbaik di seluruh dunia. Mudah-mudahan kita berharap akan ada pemimpin seperti Nabi Muhammad di akhir zaman ini. Amin. Yang bisa menyatukan umat Islam, Amin. bisa memimpin umat Islam menjadi jaya kembali. Amin. Dan menguasai dunia kembali. Amin ya Amin. Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehadiran kita pada hari ini juga merupakan daripada kecintaan kita kepada Nabi. Berharap kita diaku umat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita saat ini ngaku-ngaku, kita ngaku kalau kita umat Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad akan mengaku kalau kita itu umatnya. Banyak orang yang ngaku umat Nabi Muhammad dengan modal bersyahadat doang, tapi tidak pernah melakukan sholat dan zakat, itu pun percuma. Masuk ke dalam surga paling yang akan masuk KTP-nya aja dulu, karena KTP-nya muslim, dia masuk ke dalam surga. Karena semua muslim dijamin oleh Nabi masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Tapi kalau seorang muslim tidak mengerjakan daripada amalan-amalan sholat, amalan zakat, amalan puasa, dan amalan haji, pun percuma dia bersahadat. Karena dengan bersyahadat kepada Allah, bersyahadat kepada Nabi, bukan sekedar lisan, karena ini adalah kesaksian bahwa kita bersaksi Tuhan kita adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang akhir, tidak ada Nabi akhir setelah Nabi Muhammad. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita, ternyata kita banyak mendapatkan Tuhan-Tuhan buat kita selain Allah. Tanpa kita sadari bagaimana kita takut kepada atasan kita, kita takut kepada pimpinan kita daripada kita takut kepada Allah. Ketika Allah sudah panggil waktu melaksanakan salat melalui muadzin-muadzinnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, banyak daripada umat Islam yang mengabaikan panggilan tersebut.
dikarenakan masih takut, lebih takut daripada panggilan atasannya. Artinya ada Tuhan selain Allah, yaitu atasannya, mengtuhankan jabatan. Ada juga yang mengtuhankan hartanya. Ketika sudah panggilan sholat, yang lagi nyuci mobil, yang lagi nyuci motor, dia tidak akan tinggalkan karena takut kalau ditinggalin cucian motor, motornya hilang. Ditinggalin cucian mobilnya, mobilnya hilang. Ada yang lebih ditakuti daripada Allah, berarti dia punya Tuhan selain Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir ini hanya punya Tuhan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tekankan di dalam diri kita, anak-anak kita, keturunan kita, tekankan di dalam hatinya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika ada satu golongan yang mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah, dan jangan menganggap bahwa agama Islam yang paling benar, maka pemikiran-pemikiran ini adalah pemikiran liberal. Pemikiran-pemikiran ini adalah pemikiran komunis yang menyamaratakan suatu ajaran di mana ajaran agama semua disamakan. Bahwa kita sudah yakin bahwa inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang akan diterima di sisi Allah hanya agama Islam. Selain daripada agama Islam, mereka celaka. Betul? Betul. Saat ini ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Orang-orang liberal mengajarkan kepada anak-anak kita di sekolah toleransi agama, bahwa mengatakan semua agama benar, semua agama ini sah, semua agama ini diakui oleh negara. Maka kalau kamu mengganti agama kamu tidak berdosa. Luar biasa. Jadi pemikiran-pemikiran liberal seperti ini sudah masuk kepada ranah pendidikan anak-anak kita. Maka untuk menyelamatkan anak-anak kita, tidak ada jalan yang lain selain kita masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Betul? Betul. Kalau kita mau selamat anak-anak kita, tarik dari sekolah umum, masukkan ke dalam pesantren. Karena yang kita harapkan daripada anak-anak kita hanya menjadi anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Di mana seorang anak mengangkat tangan bermunajat kepada Allah, mengatakan Rabbi firli wali walidayya wanhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka saat itu tatkala orang tuanya yang di dalam kubur akan diazab oleh Allah, maka akan terhalang oleh doa anak yang soleh. Tapi saat ini sayang seribu sayang, kita melihat anak-anak kita jauh daripada kesolehannya. Bagaimana media, bagaimana elektronik yang meracuni otak-otak anak kita, sehingga anak-anak kita jauh daripada adab dan akhlaknya. Betul? Betul. Saya pernah silaturahim kepada Buya Munfasir, tahu Buya Munfasir pada Lincah. Saya silaturahim kepada beliau, ya Kiai, bisa berikan keterangan kepada saya ilmu untuk menjadikan anak-anak kita menjadi soleh-soleh. Apa kata beliau? Sudah nggak ada anak yang soleh zaman sekarang, Pak. Kok bisa begitu? Kalau mau punya anak yang soleh, satu syarat dari beliau, jauhkan anak kita dari HP dan TV. Jauhkan anak kita dari HP dan TV. Kedua, masukkan ke dalam pondok pesantren yang nggak pernah minta bayaran. Zaman sekarang Bu, cari yang begitu sulit. Pulang dari Buya Munfasir, saya ke rumah, alhamdulillah di rumah toto TV rusak. Saya diamin, alhamdulillah, ini berkah dari Buya Munfasir. Udah diamin. HP saya simpan di kamar, taruh di lemari, jangan dikeluarin. Seminggu ngeliat anak misal mangsing, nggak ngeliat TV, dia lari ke rumah tetangga, ngintip-ngintip di jendela tetangga buat nonton TV doang. Akhirnya apa? Ibunya ngeliat, tuh kasihan amat tuh lihat anak nonton TV sampai ngintip-ngintip gitu. Udah sih benerin aja.
2 minggu cuma kuat 1 minggu, kuat 1 bulan. Akhirnya saya bawa itu TV ke tukang reparasi. Udahlah nonton TV aja. Sulit, apalagi HP. Jangankan anak yang SMP, SMA, yang umur 2 tahun aja sudah bisa buka HP betul. Dikasih HP, dia tahu kunci kodenya tahu. Bener, nih sama nih. Dibuka-buka aplikasi, dia buka YouTube. Yang gambar kayak gimana dia buka aja, dia akan tahu. Ini. Racun itu setan gepeng. Sila, setan gepeng. Itu setan gepeng racun. Makanya batasin anak-anak kita, Bu, yang sudah dikasih daripada pegangan setan gepeng, batasin supaya akhlaknya itu jangan teracuni dengan setan gepeng seperti itu. Batasi. Karena kita nggak tahu anak-anak kita di dalam kamar enak-enak aja. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya mah nggak pernah keluar rumah. Mainnya di dalam, nggak kayak anak tetangga. Mainnya di luar hingga kena narkoba, tawuran. Nggak taunya anak di dalam kamar juga keracunan. Karena anteng main HP di dalam kamar, buka situs-situs yang nggak jelas. Betul. Yang begini fenomena akhir zaman, nggak di mana-mana. Maka pesan daripada mimbar ini, batasi anak-anak kita untuk bergaul kepada setan gepeng. Ma'asyiral muslimin jami'an rahimakumullah. Alhamdulillah kita saat ini yang hadir, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dari diri kita untuk senantiasa cinta kepada Nabi, cinta kepada maulid Nabi, cinta kepada sunnah-sunnah Nabi, sehingga akhir daripada hayat kita masuk ke dalam golongan yang cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah masih ada 1 penceramah, maka sebagai mukadimah akhir daripada pertemuan saya ini, saya minta doa kepada ibu-ibu semua untuk guru saya Habibana Rintik Syihab yang saat ini dalam keadaan terzalimi. Mudah-mudahan Allah angkat daripada derajat beliau. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada beliau. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada beliau. Amin. Sehingga beliau bisa bebas memimpin umat lagi untuk menguasai daripada Indonesia yang lebih baik agamanya, yang lebih baik akhlaknya, Amin. yang lebih baik kepemimpinannya. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan kita. Berdarah. Subhanallah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.